Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk kali ini saya akan membuat tahu dumpling ayam fantasi dan saya pun akan membuat botok tahu. Ikuti yuk bagaimana saya memprosesnya ya. Stay tune. Terima kasih. Untuk proses yang pertama, sekarang kita membuat olahan tahu dumpling fantasi. Nah, sekarang saya mulai aja langsung ke prosesnya ya. Pertama kita sediakan wortel, kemudian tahu, dan fish dumpling chicken. Saya pakai merek Cedea. Untuk kalian bebas mau pakai apa aja ya, silahkan. Dan ini saya mulai buka dulu tahunya. Keluarkan semua tahunya, kemudian saya akan cuci bersih. Untuk pemakaiannya, seberapa banyak tahu dan wortelnya kalian sesuaikan aja ya. Karena saya membuat untuk stok, jadi saya pakai lebih banyak. Nah, setelah semua tahu saya buka, kemudian saya cuci. Nah, ini tangan saya sudah bersih ya. Sekarang saya mulai meremas-remas atau menghancurkan tahunya. Kalian bisa pakai chopper atau apapun ya, terserah. Kemudian tambahkan sedikit penyedap rasa, sesuaikan juga dengan selera kalian ya. Jangan terlalu asin. Nanti dikira pengen nikah lagi. Bercanda teman-teman. Kemudian aduk kembali dengan tahunya sampai tercampur merata. Dan tambahkan cincangan bawang putih secukupnya juga ya. Dan aduk kembali hingga benar-benar merata. Lalu kemudian setelah semua tercampur, sekarang kita tambahkan wortel ya teman-teman. Wortelnya boleh diparut, dipasrah atau digobet atau dicincang kecil-kecil, dipotong kecil-kecil, sesuaikan selera kalian aja ya. Ini saya gobet. Jadi hasilnya agak panjang-panjang tipis-tipis gitu teman-teman. Wortelnya saya pakai 2 biji aja cukup rasanya ya teman-teman. Nanti untuk kalian sesuaikan aja seberapa banyak tahunya ya. Nah, untuk tahu dumpling ayam fantasi ini usahakan jangan terlalu banyak isian sayur ya teman-teman, karena agar nanti fish dumpling chickennya bisa menempel bagus dengan tahunya. Jadi tidak terlalu terhalang dengan sayur-sayurannya. Jadi benar-benar tahunya itu mengikat fish dumpling chickennya. Nah, ini namanya fish dumplingnya ya teman-teman. Itu produk olahan ikan, tapi ada isian di dalamnya ayam. Nah, sekarang kita mulai cetak. Tahunya masukkan ke dalam cetakan, kemudian masukkan juga fish dumpling chickennya teman-teman. Dan sedikit di sampingnya tambahkan untuk mengikat fish dumplingnya. Tambahkan tahu untuk mengikat fish dumplingnya. Untuk adonan tahunya saya memang sengaja tidak pakai telur teman-teman. Karena saya tidak terlalu banyak pakai sayur, jadi tahunya sudah cukup mengikat tanpa perlu tambahan telur. Telurnya nanti saya pakai hanya saat menggoreng saja. Nah, jadi isi seperti ini ya teman-teman. Cetak-cetak dalam cup-cup kecil gitu, atau sesuaikan selera kalian mau pakai cetakan apa. Yang pasti bisa menempel bagus dan bentuknya pun cantik sesuai dengan selera. Sekarang kita persiapkan untuk pengukusannya ya teman-teman. Proses pengukusannya tidak terlalu lama teman-teman. Jadi hanya kisaran 5 menit sampai 10 menit saya rasa cukup. Karena tahunya kan tingkat kematangannya itu cepat ya teman-teman. Jadi nanti justru pendinginannya yang agak lebih lama agar benar-benar padat sempurna bagus. Jadi fish dumpling chickennya tidak mudah lepas.
Sekarang saya tutup pengukusannya dulu dan kita tunggu kisaran 5 menit sampai 10 menit ya. Nah, kalau sudah matang seperti ini teman-teman, kemudian kita sisihkan, kita diamkan sampai benar-benar dingin, kisaran 10 menit sampai 15 menit ya teman-teman. Agar fish dumpling chickennya tidak mudah lepas dan sudah terikat dengan tahunya. Jadi saat digoreng aman. Tahu dumpling ayam fantasi ini termasuk olahan tahu yang sangat mudah dimasak ya teman-teman. Selain itu, olahan ini juga kegemaran anak-anak. Buat anak-anak yang susah makan, ini bisa buat cemilan. Jadi meskipun tidak makan nasi, ini pun cukup mengenyangkan. Selain itu juga menyehatkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah dingin, bentuknya akan padat bagus seperti ini. Cantik kan? Tanpa telur pun, fish dumpling chickennya aman terikat dengan tahunya. Karena saya tidak pakai sayur terlalu banyak di dalamnya. Saya sedikit lupa teman-teman dapat resep tahu dumpling fantasi ini dari mana ya. Entah dari resep Mbak Yanti Gize Family atau dari resep chef-chef lain ya, saya juga sempat lupa. Jadi yang pasti coba aja. Ini benar-benar sangat memudahkan kita cara-caranya dan juga akan menjadi camilan atau lauk favorit keluarga loh. Nah, sekarang kita persiapkan untuk penggorengannya ya teman-teman. Siapkan telur secukupnya, tidak perlu diisi garam lagi ya teman-teman. Nanti jatuhnya terlalu asin karena fish dumplingnya itu sendiri sudah ada rasa asin dan gurihnya. Jadi cukup kocok lepas telur aja, kemudian masukkan tahu dumpling ayamnya ke dalam kocokan telurnya. Untuk menggorengnya jangan terlalu banyak memasukkan ke dalam penggorengannya ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan seberapa besar wajan kita, sedikit-sedikit aja dan yang sabar ya biar tidak mudah hancur karena ini sangat riskan. Menggorengnya pun tidak perlu waktu lama teman-teman karena memang tahu dumpling fantasinya juga sudah dikukus dan sudah matang. Jadi menggorengnya cukup sampai telurnya matang kecoklatan, keemasan aja sudah cukup. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sudah selesai. Sekarang saya coba plating ya. Tahu dumpling chicken fantasi ini termasuk camilan yang sangat disukai ya teman-teman. Karena ini bisa masuk camilan juga bisa masuk lauk. Jadi bisa untuk lauk, bisa untuk ngemil. Di cuaca yang hujan, gorengan-gorengan seperti ini nikmat banget ya. Di cuaca panas pun tidak masalah menjadi lauk, untuk lauk atau teman nasi. Dan rasanya enak banget pastinya. Very recommended ini teman-teman. Jadi kalian bisa coba. Nah, sekarang saya coba belah, iris. Coba lihat isian dalamnya ya. Wow, sempurna. Enak sekali teman-teman ini. Rasanya itu gurih dapet. Terus ada manis-manis dari wortelnya. Kemudian dengan kekenyalan bakso dumplingnya. Dan ada rasa ayamnya gitu. Coba deh kalian buat di rumah ya. Nah, selesai sudah teman-teman resep tahu dumpling ayam fantasi. Sekarang kita lanjut ke proses kreasi tahu yang kedua, yaitu botok tahu ya teman-teman. Pertama-tama pastinya kita butuh tahu. Nah, ini saya pakai tahu lombok ya teman-teman. Jadi sudah ada rasanya dan teksturnya pun lebih padat.
Untuk kalian bisa pakai jenis tahu apa aja ya, silahkan. Pastinya untuk step pertama kita cuci bersih terlebih dahulu tahunya ya. Kemudian tambahkan penyedap rasa secukupnya. Dan tambahkan juga 1 butir telur. Tambahkan juga secukupnya bawang putih cincang. Nah ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Karena saya tidak suka pakai plastik untuk membungkus tangan, saya cuci sudah bersih, kemudian saya remas-remas tahunya. Sekarang kita tambahkan kemangi ya. Secukupnya saja, seberapa suka kalian untuk banyaknya ya. Lanjut tambahkan irisan tomat secukupnya juga. Nah, untuk botok yang kali ini saya bikin, saya tidak pakai kelapa parut ya teman-teman. Kalau di resep Mbak Dian Bara pakai kelapa parut. Nah, untuk kali ini saya tidak pakai karena ada request dari pelanggan untuk tidak mau memakai atau diisi dengan kelapa parut. Sekarang lanjut tambahkan irisan cabai merah besar ya, secukupnya juga. Untuk kalian yang suka pedas bisa juga ditambahkan cabai kecil ya. Nah sekarang saya aduk kembali dengan tangan agar semua bahan tercampur rata ya teman-teman. Botok tahu ini sangat-sangat menyehatkan ya teman-teman, karena kita tidak pakai minyak untuk memprosesnya. Jadi untuk kalian yang diet minyak, ini recommended banget untuk dicoba. Selain itu tanpa nasi pun kita makan begini saja nanti juga akan enak. Nah setelah semua tercampur rata, saatnya kita membungkus. Cara membungkus versi orang Bali seperti ini ya teman-teman. Kita terkadang menyebutnya sebagai pepes tahu. Jadi perhatikan cara saya membungkus, sedikit berbeda dengan botok khas Jawa ya. Tetapi dibungkus model apapun sebenarnya tidak masalah. Yang penting rasanya tetap enak. Lakukan sampai semua terbungkus dengan daun ya teman-teman. Jadi botok kalau versi orang Bali itu disebutnya biasanya pepes tahu teman-teman. Nah bungkusannya pun lebih kecil-kecil dibandingkan botok asli kalau orang Jawa. Saya sendiri pun orang Jawa. Kenapa saya bisa membandingkan itu? Karena saya tahu betul bagaimana botok orang Jawa ya. Nah kalau ini pepes tahu atau botok tahu versi orang Bali. Basic atau dasar resepnya sama dengan resep botok di Jawa. Seperti itu pada umumnya, hanya saja kita tidak memakai kelapa parut tadi teman-teman. Nah sekarang kita mulai kukus ya teman-teman. Kukus kisaran waktu 15 menit sampai 20 menit saya rasa cukup. Jadi untuk kematangannya kalian bisa sering-sering cek ya. Kalau saya sih keadaan warna daunnya kalau sudah lebih kecoklatan itu tandanya sudah matang teman-teman. Nah sekarang kita cek dulu ya. Nah seperti ini teman-teman, kalau daunnya sudah berubah warna artinya sudah matang. Matikan kompor dan siap sajikan. Enaknya dimakan dengan nasi hangat ya teman-teman. Tapi kalau kalian lagi diet nasi, dimakan begini saja pun mengenyangkan.
Jadi aman lah buat diet-diet gitu, diet minyak ataupun diet nasi. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Ini enak banget dan sangat menyehatkan. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Sampai bertemu di next resep, di next video di channel Bu Kinara. Terima kasih untuk selalu baik dan setia di channel saya. Semoga kita semua selalu diberi sehat dan bahagia. Bye-bye, terima kasih.